Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam saya ucapkan bagi setiap kita anak-anak G-Fire yang ada. Walaupun kita terbatas oleh ruang, tapi saya yakin dan percaya hati kita tetap rindu untuk memberikan yang terbaik bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kita akan mulaikan ibadah kita pada malam hari ini. Kita sama-sama tundukkan kepala kita, naikkan setiap doa kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang masih Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Pada malam hari ini kami rindu untuk menaikkan ibadah kami Tuhan. Walaupun kami tidak bertemu dan bertatap muka Tuhan, tapi kami yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami dan Tuhan siap untuk memberkati ibadah kami. Kami mulaikan ibadah kami pada malam hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan syukur. Haleluya. Amin. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku di saat badai menerpa. Aku tak akan goyah, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Salam G-Fire. Pada malam hari ini, seberapa kita yang ada di rumah, kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan kita. Sebab kita tahu Dia Allah yang sanggup melakukan segala perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya Tuhan. Ini menjadi iman kami Tuhan. Ini menjadi pernyataan kami di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya Yesus. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan tak pernah didengar telinga, dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Oh, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala
melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara. Oh, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kuasa-Mu tak pernah berubah dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Saatnya kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita, kita mau siapkan pendengaran kita untuk menerima berkat firman Tuhan pada malam hari ini. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku, ku tanya Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan mujizat-Mu terjadi Tuhan. Mujizat terjadi, sesuatu terjadi, sesuatu pemulihan-Mu terjadi Tuhan. Pemulihan terjadi saat datang di altarnya. Ini menjadi iman kami Tuhan. Saat kami berada di altar-Mu Tuhan, saat kami sujud menyembah Tuhan, ada mujizat yang Tuhan nyatakan,
Ada pemulihan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami rindu Tuhan. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu. Kami rindu kami boleh dikuatkan. Dan kami rindu boleh kami semakin setia di dalam Engkau ya Bapa. Kami sambut firman-Mu pada malam hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berucap syukur. Haleluya. Amin. Hari ini kita akan sama-sama belajar merenungkan kebenaran firman Allah. Saya berikan tema anak udik jadi orang nomor satu. Ya, ini satu kisah yang kita bisa lihat di dalam kebenaran firman Allah. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-16. Di mana kita melihat sebuah perjalanan dari seorang pribadi yang bernama Daud. Ayat ini mengatakan, lalu jawab seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu yang pandai main kecapi, ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Ada banyak kriteria yang kita bisa temukan di dalam ayat ini mengenai sosok pribadi Daud. Yang pertama dikatakan dia pandai main kecapi. Yang kedua pahlawan gagah perkasa. Yang ketiga prajurit yang pandai bicara. Yang keempat elok perawakan, ganteng, atletis, keren. Ya, dia seorang sosok pemuda yang oke punya gitu ya. Nah, di lewat ayat ini kita sama-sama melihat. Mungkin di antara kita tidak punya kelebihan apa-apa. Tetapi mungkin di antara kita pun Tuhan percayakan kita memiliki kelebihan. Tetapi percayalah apapun yang ada pada kalian, entah kelebihan ataupun keterbatasan yang engkau punya, entah soal penampilanmu, suaramu, ataupun mungkin lewat keadaan yang ada di dalam keluargamu. Tapi percayalah, semuanya itu kriteria menurut pandangan manusia. Memang Daud pandai main kecapi, pahlawan gagah perkasa, prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya. Tetapi di ayat itu kuncinya bunyinya di bagian terakhir, yaitu Tuhan menyertai dia. Percuma punya kelebihan, percuma punya kehebatan, percuma memiliki perawakan, punya keahlian, bisa memainkan kecapi, alat musik dan sebagainya. Tetapi kalau tidak disertai Tuhan, percuma. Dan kita tahu bahwa seiring waktu perjalanan kehidupan Daud dari seorang penggembala, Tuhan mulai bawa dia ke istana. Dan di situ selalu Tuhan menyertai sampai saatnya Tuhan angkat dia menjadi seorang raja. Dari seorang penggembala anak udik yang ada di padang seorang diri. Tetapi dia punya pengalaman pribadi disertai oleh Tuhan. Dalam kesendiriannya, kejenuhannya jenuh. Mungkin kalian juga jenuh hari-hari ini. Berada di rumah jenuh. Karena apa? Karena hanya ada tempat istimewa di dalam rumah. Yang pertama mungkin kamar mandi, yang kedua kamar tidur, yang ketiga ruang makan. Itu tempat favorit yang ada di rumah. Saudara tidak bisa keluar, kita tidak bisa bertemu dengan satu dengan yang lain. Tetapi percayalah bahwa semua diizinkan oleh Tuhan untuk kita mulai menangkap. Ternyata di waktu-waktu yang ada kita perlu isi untuk apa? Untuk berjumpa dengan Tuhan. Daud jenuh. Di padang dia hanya menggembalakan 2-3 ekor, tidak banyak. Tetapi di tengah-tengah kejenuhannya dia main kecapi. Dia memuji Tuhan, dia memuliakan nama Tuhan. Makanya Tuhan angkat dia sampai akhirnya dia menjadi orang nomor satu. Kalau engkau ingin mengalami pengalaman hidup menjadi orang nomor satu, mungkin hidupmu terbatas. Aku ini keadaanku seperti apa? Saya cuma seperti ini, tetapi lihat Daud tadinya hanya seorang penggembala. Tetapi ketika dia mulai menkecapi, dia mulai diurapi oleh Tuhan. Dia bisa mengalahkan singa dan beruang. Dia bisa merubuhkan Goliat. Dia menjadi seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dia menjadi seorang prajurit yang bisa mengatur strategi. Sampai akhirnya dia menjadi seorang raja. Perjalanan yang seperti ini terjadi karena apa? Karena disertai oleh Tuhan. Maukah kalian disertai oleh Tuhan? Amin. Percayalah Tuhan akan angkat dan menjadi orang yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga.
Kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu, dan biarlah kebenaran ini membawa kami untuk menikmati janji-janji yang nyata dalam hidup kami. Walaupun kami semula terbatas, tetapi ketika kami selalu melibatkan Engkau menjadi pribadi yang menyertai kami, maka kami pasti akan berhasil dan beruntung. Tuhan akan muliakan dan Tuhan akan angkat kami. Tuhan akan menjadikan kami menjadi anak-anak yang memiliki masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara sekalian, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Allah. Katakan kepada Tuhan, Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Ketika Engkau beserta, maka semua yang luar biasa terjadi. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dan turunlah kiranya segala rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekalian, yaitu pengurapan Roh Kudus lipat kali ganda, roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani, Tuhan limpahkan dalam hidup kita sekalian. Dan percayalah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami adalah pribadi-pribadi yang menikmati masa depan yang indah bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akhiri. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai bertemu di ibadah G-Fire di Sabtu yang akan datang pada waktu yang sama pukul 6.30 malam. Ya, Tuhan memberkati dan kiranya ibadah online ini menjadi kekuatan dan semangat untuk kita terus dekat dengan Tuhan. Amin.